teman-teman, berikan salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hadirin, silakan duduk kembali. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya akan mengabsen untuk hari ini. Ahmad Saian hadir. Bayu Nadutra, Budiman, Hendrik Saputra, Abdul Ghafur, Muhammad Al-Hakimi, Andri Arifin, Sidik Wahyudi, Usman Prianto, Anis Kurila, Dini Agus Niawati, Eni Lestari, Ivaro Yana, Nurmayani, Nurul Hasanah. Ada yang sakit satu orang ya? Ya, mari kita berdoa, mudah-mudahan yang sakit cepat sehat ya, dan mudah-mudahan bisa bergabung kembali ya, mengikuti kegiatan belajar mengajar ya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua ya. Mudah-mudahan dengan kita selalu bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat kepada kita semua ya. Dan tak lupa kita juga selalu bersolawat kepada junjungan Nabi Muhammad SAW ya. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya di yaumil kiamah. Amin. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, Bapak di sini akan membagikan modul ajar ya, yang mana nanti Anda bisa baca. Ini sudah bagikan. Cukup. Sudah. Sudah dapat semua ya? Ya. Sebelum kita mulai pelajaran, ya Bapak akan cek dulu semangatnya. Apa kabar? Sehat? Sehat. Ya, alhamdulillah. Sekali lagi, apa kabar? Sehat. Ya, mudah-mudahan dengan semangat ini kita bisa belajar dengan baik. Ya, SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK? Bisa. Ya, semangat semua. Berarti kita sudah siap, ya, siap dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar. Ya, untuk itu di sini Bapak akan menyampaikan sebuah materi yang sudah kita janjikan kemarin, ya, yaitu materi tentang proyeksi ortogonal. Ya, apa itu proyeksi ortogonal? Ada yang tahu? Ya, silakan. Proyeksi ortogonal adalah gambar proyeksi yang bidang proyeksinya mempunyai sudut tegak lurus terhadap objek. Jalan. Sudah, Pak. Sudah? Ya. Ya. Yang lain? Saya, Pak. Ya. Garis-garis yang memproyeksikan benda terhadap bidang proyeksi disebut proyektor. Ya. Yang lain? Saya, Pak. Selain proyektor,
tegak lurus terhadap bidang proyeksinya. Juga proyektor tersebut sejajar satu sama lain. Ya, itu penjelasan sedikit dari teman Anda tentang apa itu proyeksi ortogonal. Ya, di sini Bapak akan menunjukkan ya video tentang apa itu proyeksi ortogonal. Jadi Bapak harap Anda bisa memahami nantinya ya dengan penayangan video. Oke, langsung saja. Proyeksi Amerika atau third angle projection ini disebut proyeksi Amerika karena Keliling-keliling ya, perlihatkan. Ikuti Mas Andri ya. di Amerika. Ikuti aja. Ya. Ini yang online ini, yang live. Ikuti aja Mas Andri. Ikut aja sih. Yaitu itu diletakkan di kuadran ketiga sini. Nah, Amerika itu kiri penempatan sesuai dengan Sambil dicatat ya, mana yang perlu atau mana yang penting dicatat. ini adalah contoh prediction atau prediction itu dirinya ini kalau digambarkan bersama prediction kita maka ini pandangan dari kanan disimpan di sebelah kanan dan pandangan atasnya disimpan dari atas. Kalau misalkan dibuatkan dari situ pandangan ini adanya dibuat dari ketiga. Lalu selanjutnya proyeksi apa atau prosedur projection. Prosedur projection ini banyak digunakan di negara Eropa. Namanya disebut juga sebagai proyeksi Eropa. Nah, proyeksi Eropa ini sering juga disebut sebagai proyeksi kuadran ke-1 karena pandangan belakangnya atau pandangan depan itu diletakkan di kuadran pertama. Ciri-ciri dari proyeksi Eropa sendiri yaitu penempatan pandangannya terbalik dari arah pandangannya. Jadi misalkan yang atas sisi dari bawah seperti ini, yang kanan di sebelah kiri. Nah, data jadi patokannya itu adalah pandangan utama ini, pandangan depan. Jadi kalau ada proyeksi Amerika tadi yang kanan itu disimpan di sebelah kanannya depan, kalau proyeksi Eropa itu disimpan di sebelah kiri depan, dan yang atas itu disimpan di sebelah bawah. Posisinya saja. Jadi nanti selalu ya yang memberikan informasi kalau misalkan musyawarah berarti ya ini ya seperti ini. Ini yang paling banyak memberikan informasi. Yang kedua juga seperti ini. Ya pandangan depan itu berbeda dengan bagian depan. Bagian depan itu pandangan depan itu pandangan yang paling banyak memberikan informasi. Itu tergantung dengan kerumitan benarnya. Kalau misalkan bentuk sederhana seperti ini, itu dengan satu pandangan saja seperti ini. Yang ini yang kotak ini yang seperti ini, cirinya itu menghasilkan hasil seperti ini. Jadi kalau menggunakan hasil seperti ini, sebenarnya kotak yang hasilnya. Nah, lalu ada berikutnya contoh yang menggunakan satu pandangan ini ya, untuk benar-benar berjumpa atau berdiri seperti ini cukup diberikan satu pandangan saja. Sedangkan untuk ketebalannya nanti dikasih keterangan seperti ini. Dengan satu pandangan seperti ini tentunya ini bisa digunakan dengan jadi kalau dua pandangan sudah dibuat saja. Seperti ini, nah ini biasanya menggunakan 3 pandangan depan, biasanya depan, kanan, dan atas biasanya seperti ini ya. Nah untuk proyeksi Amerika dan proyeksi Eropa itu dibedakan
gambarnya sendiri, simbol proyeksi itu adalah seperti ini. Ini adalah diameter ya, diameter D. Jarak dari titik pusat lingkaran sini ke garis yang ini itu adalah 1,4 D. Jarak dari garis ini ke garis ini itu adalah D. Dan sudut ini adalah 30 derajat. Contoh. Ya, itu ya sekilas tentang tampilan video ya mengenai proyeksi ya ortogonal. Ya. Sudah paham dengan melihat video sekali? Belum? Ya. Kalau belum, Bapak akan masuk ke materi proyeksi ortogonal dengan menggunakan media PowerPoint. Ya, biar kita semangat ya, kita semangat kembali tadi setelah menonton ya, kita lakukan relaksasi ya biar kita fit untuk di materi selanjutnya. Ya, coba kita berdiri semua, kita gerakkan ya tubuh kita. Ya. Ya. Ini karena tempatnya agak sempit ya. Kalau di samping bisa, samping sedikit, ya, masih sempit ya. Ini nggak bisa nunduk. Ya udah, kalau nggak bisa nunduk, yang lain saja ya. Ya, untuk senam otak, ya ini selalu kita pakai karena kita belajar ini membutuhkan ya pikiran, fokus dan lain sebagainya. Ya, kita melakukan senam otak. Yuk, kita mulai. Ini tembak, ini pis, ini tembak. Yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ulang lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Selesai. Upload sudah ada semua. Ya, silahkan duduk kembali. Ya, kita perjelas lagi ya mengenai apa itu proyeksi ortogonal. Nah, yang jelas dari setiap apapun yang kita pelajari, ya itu kita harus menentukan tujuannya terlebih dahulu. Ya, jadi tujuan dari pembelajaran gambar teknik proyeksi ortogonal, yang pertama, siswa dapat memahami konsep proyeksi ortogonal, termasuk pemahaman tentang proyeksi bidang, garis, dan titik dalam ruang 3 dimensi ke dalam bidang 2 dimensi. Ya. Terus selanjutnya, siswa dapat memahami garis pandang dan cara menggambar objek dari berbagai sudut pandang untuk memberikan informasi yang lengkap dan jelas. Ya, yang ketiga, siswa mampu membaca gambar teknik proyeksi ortogonal serta mampu membuat gambar teknik sesuai kebutuhan desain spesifik. Yang keempat, siswa dapat memahami dalam membuat gambar, mengikuti norma-norma dan standar industri yang berlaku dalam pembuatan gambar teknik proyeksi ortogonal. Ya, itu tujuan Anda mempelajari proyeksi ortogonal. Nah, untuk pengertian proyeksi ortogonal itu apa? Ya, proyeksi merupakan cara penggambaran suatu benda, ya, titik, garis, bidang ataupun pandangan suatu benda terhadap suatu bidang gambar. Ya, itu tentang pengertian proyeksi. Nah, gambar proyeksi adalah gambar dari suatu benda nyata atau khayalan yang dilukiskan menurut garis-garis pandang pengamatan pada suatu bidang gambar. Ini pengertian daripada gambar proyeksi. Jadi harus bisa membedakan ya. Nah, di sini ada diagram ya, yang mana proyeksi itu dibagi menjadi 2. Ya, yang pertama proyeksi vektorial, yang kedua
proyeksi ortogonal. Nah, isi dari proyeksi piktorial ya, yaitu proyeksi isometri, 2 proyeksi dimetri, 3 proyeksi trimetri, 4 proyeksi miring. Nah, untuk proyeksi ortogonal itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, dasar proyeksi, yaitu proyeksi titik, proyeksi garis, proyeksi bidang, dan proyeksi benda. Nah, pada saat ini kita akan berfokus pada proyeksi pandangan, ya, gambar pandangan, ya, proyeksi ortogonal, gambar pandangan, yaitu proyeksi Eropa dan proyeksi Amerika. Nah, ini kita akan fokus pada gambar pandangan. Nah, dari modul tadi Bapak akan meminta ya salah satu siswa ya untuk membaca modulnya tentang proyeksi Eropa. Yuk, siapa yang mau membaca? Ya, coba. 1. Proyeksi Eropa atau kuadran 1. Pada proyeksi sistem Eropa, benda berada di dalam kubus di antara pisang proyeksi dan penglihat. Dipakai untuk memproyeksikan sebuah model atau benda seolah-olah benda tersebut didorong menuju bidang proyeksi. Dengan demikian, jika bidang proyeksi dibuka, maka pandangan depan tetap. Pandangan samping kanan terletak di sebelah kiri, pandangan samping kiri terletak di sebelah kanan. Pandangan atas terletak di sebelah bawah, pandangan bawah terletak di atas, dan pandangan belakang terletak di sebelah kanan pandangan samping kiri. Ya, itu penjelasan tentang proyeksi Eropa. Ya. Nah, untuk gambar daripada proyeksi Eropa, ya ini Anda perhatikan. Ini ya. Ya, ini ada media yang mana ini adalah sebuah komponen, ya. Komponen ini Anda seakan-akan akan membuat ulang, ya, akan membuat ulang. Jadi Anda harus menggambarkan, ya, menggambarkan dengan cara proyeksi Eropa. Ya, ini ada pandangan depan, pandangan samping kiri, ada pandangan samping kanan, ada pandangan belakang, ada pandangan atas dan pandangan bawah. Ya, jadi bagaimana caranya? Ya, nanti akan kita ajarkan. Ya, untuk proyeksi Eropa, ya, tadi dikatakan bahwa peletakan tempat penggambaran itu terbalik. Ya, cara mudahnya gini, kalau terlihat untuk melihat pandangan depan ini tetap, ya, pandangannya tetap. Ya, ini pandangan depan ya. Ya, ini pandangan depan. Jadi gambarnya jelas, ya, garisnya ini garisnya. Kemudian ketika melihat gambar yang sebelah kiri, ya, maka benda kerjanya ini diputar, ya, seperti ini. Terlihat yang belakang ya, ya, bendanya diputar. Nih jadinya. Kenapa ini garis putus-putus? Karena ini lekukan, ya, yang sebelah dalam ini terlindung oleh benda yang ada di depan, ya, makanya dia digaris putus-putus, ya. Kemudian untuk pandangan sebelah kanan, ya, ini kembalikan lagi untuk pandangan sebelah kanan ini dibalik seperti ini, ya. Kenapa ini garisnya jelas, tidak putus-putus? Ya, karena ini sudah terlihat jelas, ya, jadi nggak ada penghalangnya. Nah, kemudian untuk bawah berarti dibalik seperti ini, ya. Kenapa ini putus-putus? Ya, garisnya karena terlindung oleh bagian yang depan, ya. Nah, untuk bagian atas, ya, Anda putar seperti ini, ya, diputar. Ini garisnya tampak jelas, berarti tidak putus-putus. Ya, paham ya? Ya. Kita lanjutkan. Yang selanjutnya proyeksi Amerika. Coba siapa untuk cowok ya yang membaca? Ya, silakan.
Dua, proyeksi Amerika atau kuadran kita. Pada proyeksi sistem Amerika, bidang proyeksi berada di antara benda dengan tingkat yang berada di luar. Langkah dalam pembuatan proyeksi benda dari sebuah bidang proyeksi dibuat seolah-olah benda ditarik ke bidang proyeksi. Jadi jika bidang-bidang proyeksi dibuka, pandangan depan akan terletak di depan, pandangan atas terletak di atas, pandangan samping kanan terletak di kanan, pandangan samping kiri terletak di samping kiri, pandangan bawah terletak di bawah, serta pandangan belakang terletak di sebelah kanan samping kanan. Ya, itu mengenai pandangan atau proyeksi Amerika. Ya, alhamdulillah bacanya juga lancar. Ya, jadi saya harap Anda sudah tingkat SMK ini bacanya harus lancar. Ya, jadi jangan hanya cuman membaca, tapi juga harus bisa memahami. Ya, kita lanjutkan pembahasannya. Nah, cara membaca untuk proyeksi Amerika, ya, ini bagian depan. Ya, bagian depannya sama, ya. Untuk bagian kiri, ya, bagian kiri ini melihatnya dari sebelah kiri, ya. Jadi gini, yang paling mudah ya, Bapak buatkan kesimpulan tentang proyeksi ini boleh dicatat ya, karena ini Bapak ajarkan cara yang paling mudah ya. Nah, ya, ini Bapak ajarkan cara mudah untuk membedakan antara proyeksi Eropa dengan proyeksi Amerika. Ya, kalau proyeksi Eropa, ya, benda diputar. Yang B, orangnya tetap di tempat. Ini ya, kalau proyeksi Amerika, bendanya tetap, orangnya berputar, ya, orangnya berpindah. Nah, ini ya, cara mudah untuk
mengamati gambar ya dari proyeksi Eropa ya atau mengamati proyeksi Amerika. Ya, jadi kalau Eropa benda yang berputar, berarti Anda misal ini Bapak praktekkan, Anda duduk di sini ya. Anda duduk di sini, Anda membuat proyeksi tentang Eropa. Jadi Anda melihat ya, ini bagian depan sudah Anda tulis, Anda gambar. Kemudian mau melihat sebelah kiri, ya, Anda tinggal memutar. Berarti seperti ini, ya. Kemudian nanti lihat sebelah atas, diputar seperti ini. Lihat bawah, lihat bawah, diputar seperti ini. Ya, berarti orangnya tetap. Tetapi kalau Anda mengambil yang proyeksi Amerika, Anda melihat depan, ya, dengan cara berada di depan. Kemudian Anda melihat gambar bagian samping kiri, Anda harus putar ke kiri. Ya. Kemudian yang ke belakang seperti itu juga. Ya. Kalau yang melihat bawah, ya, harus dinaikkan. Paham ya? Ya. Ya. Kalau Anda paham, di sini Bapak akan membagikan lembar kosong, ya, lembar kosong ini adalah lembar kerja siswa. Ini Bapak bagikan terlebih dahulu. Ke jalan ini bisa? Enggak. Cukup? Ini yang putrinya dulu ya. Jadi ini benda kerjanya Anda amati dan Anda gambar ya sesuai dengan perintah. Ya, udah selesai semua ya. Nih, satu orang lagi. Sudah. Sudah. Ya. Dah. Nih, Mbak. Ya. Ini semuanya sudah ngumpul ya, nanti Bapak akan lakukan penilaian ya bagaimana hasil kerja Anda ya, pastinya itu sesuai dengan pemahaman ya yang Anda dapatkan. Ya, di sini Bapak akan tanya ya, untuk selanjutnya Bapak ajukan pertanyaan ya, apa saja jenis proyeksi ortogonal? Siapa yang bisa jawab? Ya. Jenis proyeksi ortogonal ada dua, yaitu proyeksi Eropa dan proyeksi Amerika. Ya, proyeksi ortogonal adalah proyeksi Eropa dan proyeksi Amerika. Ya, pertanyaan selanjutnya. Jelaskan prinsip dasar proyeksi ortogonal. Yo, siapa yang bisa jawab? Ya, silakan. Proyeksi ortogonal adalah suatu cara menampilkan gambar benda dengan menggunakan beberapa bidang proyeksi secara dua dimensi. Ya, itu penjelasan tentang prinsip proyeksi ortogonal. Ya, yang ke selanjutnya. Apa perbedaan antara proyeksi pertama dan proyeksi kedua? Ya, siapa yang tahu? Ya, Mas Budi.
Proyeksi pertama membentuk dua bidang, proyeksi horizontal dan proyeksi vertikal, sedangkan proyeksi kedua proyeksi yang telah diproyeksikan ke bidang bakat atas dan bawah atau diproyeksikan kembali ke bidang bakat atau objek. Ya, bagus. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan sudut proyeksi dalam konteks gambar teknik? Oh, yang putrinya. Ya. Titik proyeksi pada proyeksi tentukan dalam proyeksi pertama. Sudut proyeksi yaitu pada yang memperhatikan gambar satu objek secara tiga dimensi 3D yang kemudian digambar di kertas atau 2D. Ya, 3 dimensi. Ya, itu jawaban Anda semuanya benar. Ya, Anda berarti sudah bisa memahami tentang materi proyeksi ortogonal. Ya, tuh aplaus dulu untuk Anda semuanya. Ya. Nah, untuk kesimpulan bahwa pandangan depan ya itu adalah pandangan yang banyak memberikan informasi. Ya, jadi kalau Anda nanti melihat suatu benda apapun, ya Anda menentukan mana ini pandangan depannya. Ya, Anda cari ya di mana pandangan yang banyak yang memberikan informasi. Misal tadi ya dijelaskan untuk melihat pandangan manusia yang bagian depannya mana? Ya, wajahnya. Ya, bukan perutnya, bukan kakinya, tapi wajahnya. Ya, ada di situ mata, ya, ada hidung, ada mulut, ada telinga dan lain sebagainya. Itu pandangan depan manusia. Kemudian untuk pandangan depan pesawat apa? Di bagian mana ya? Bagian samping. Ya, ini pesawat berarti dia bagian diputar seperti ini. Ya, kalau pandangan Anda melihat bagian depan mukanya pesawat ini ya cuman titik saja. Ya, cuman titik. Tapi kalau di samping ya ini ada sayap, ada jendela, nampak lagi siripnya, ya. Nah, semuanya akan terlihat. Itulah kesimpulan daripada pandangan proyeksi ya ortogonal. Ya, jadi informasi yang banyak memberikan informasi itulah namanya pandangan depan. Ya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Ya. Kalau tidak ada berarti materi proyeksi ortogonal ini sudah selesai. Ya, selesai. Bahkan alhamdulillah. Ya, bagaimana dengan pembelajaran yang sudah kita lakukan ini? Senang? Senang. Ya, Anda bisa memahami ya? Ya, bisa memahami. Mudah-mudahan ini bisa ya Anda terapkan ketika nanti Anda sudah bekerja. Ya, bagaimana Anda nanti bekerja mungkin menjadi pemborong ya proyek atau melakukan pekerjaan-pekerjaan di bidang teknik. Ya. Ya, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Ya. Untuk minggu depan ya kita akan lanjutkan lagi tentang materi yang lain ya. Mungkin kita akan kupas habis tentang gambar teknik ya yang berhubungan dengan gambar teknik ya. Dan mungkin hanya ini yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Jadilah pribadi yang baik ya, mudah-mudahan menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat, agama, nusa dan bangsa. Ya, saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan untuk istirahat. Ya. Terima kasih ya. Perhatikan. Siap.